keutamaan membaca Al-Quran. Kita pelajari bab ini untuk menyemangati kita kembali dalam membaca Al-Quran, memberikan pengingat bagi kita kembali. Mungkin sudah ada yang lancar membaca Al-Quran, supaya kita bersemangat kembali membaca Al-Quran, meluangkan waktu, bahkan memberikan waktu khusus di dalam satu hari yang kita miliki untuk membaca Al-Quran. Termasuk bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, maka dengan mempelajari keutamaan membaca Al-Quran, mudah-mudahan bersemangat, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, belajar sedikit demi sedikit membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca tapi belum lancar, dengan kita mempelajari keutamaan ini, kita bersemangat untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita akan menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini bab tentang membaca Al-Quran, ada keutamaannya. Nanti bagi yang menghafal Quran ada keutamaannya. Tentu ini nanti masing-masing ada tahapan-tahapannya. Nah, kita akan awali dulu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran adalah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat terbaik, level orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ngapunten, bukan dari kekayaan hartanya, bukan dari pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, bukan dari kacamata orang ini terhormat atau tidak, punya kedudukan atau tidak di masyarakat. Tapi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, semua yang berkaitan dengan Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala baik. Yang pertama, berkaitan dengan Quran dilihat dari orang yang belajar dan mengajarkan. Maka orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah rugi, perniagaan yang tidak pernah rugi. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat yang ke-29 sampai 30, Allah berfirman, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, orang yang menginfakkan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur,
mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Maka di dalam ayat ini, sebagaimana yang nanti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau pernah menyampaikan, qala Qatadah rahimahullah, kana Mutarrif rahimahullah, idza qara'a hadhil ayah yaqul hadhihi ayatul qurra. Imam Ibnu Katsir berkata, Qatadah rahimahullah, beliau pernah berkata, Mutarrif rahimahullah ini berkata ketika setiap kali membaca ayat ini. Tadi ayat yang kita bacakan dalam surat Fatir ayat yang ke-29 terutama. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan berinfak, kata Mutarrif, ya, beliau mengatakan, kata Abu Qatadah mengatakan, Mutarrif, ya, bin Abdillah, seorang ulama tabi'in, jika membaca ayat tersebut berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ayat ini menunjukkan akan identitas seorang yang suka membaca Al-Qur'an. Kenapa? Membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ya, keutamaan yang sangat besar. Di antaranya kita membaca Al-Quran itu diibaratkan kalau kita dagang adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Jamaah yang dirahmati Allah, ngapunten nggih, namine tiyang dagang niku nggih wonten rugi, wonten untungipun. Kita enggak tahu ketika kita mencoba berjualan itu laris atau mboten, hasil utawa mboten, masih ada peluang rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita semuanya, kalau kita membaca Al-Qur'an ibarat kalau kita sedang berdagang, karena kita kalau membaca Al-Qur'an otomatis meluangkan waktu. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita misalnya bandingkan, misalnya ini tak pakai jualan, tak pakai ini, mungkin bisa menghasilkan manfaat ekonomi, manfaat uang atau keuntungan yang sifatnya duniawi. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ibadah membaca Al-Quran itu ibarat kita sedang berniaga, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perdagangan yang tidak pernah rugi, untung terus, bahkan keutamaannya besar, kelipatan pahalanya sangat besar. Maka ini termasuk keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa membaca Al-Quran, nilai pahala yang kita dapatkan itu diganjar dari setiap huruf yang kita baca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya itu dinilai dari satu huruf yang kita baca itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Dan tidak hanya satu pahala, tapi satu pahala atau satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Membaca Al-Quran pahalanya bukan dinilai dari berapa surat yang sudah kita baca, bukan per suratnya. Berapa ayat yang kita baca, bukan dari per ayatnya. Tapi membaca Al-Quran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai dari setiap ayat atau setiap huruf yang kita baca. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sahih Al-Jami', ini dikatakan sebagai hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi menyampaikan, saya tidak mengatakan
ketika ada orang baca Quran, membaca awal surat Al-Baqarah misalnya Alif Lam Mim, saya tidak mengatakan kata Nabi Alif Lam Mim ini satu huruf, tapi alif satu huruf pahalanya, lam satu huruf sendiri pahalanya, mim satu huruf sendiri. Maka kalau ada orang membaca Al-Quran Alif Lam Mim, dia mendapatkan 3 pahala, 3 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Atas ngapunten para jamaah, kalau kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim, dapat berapa pahalanya? 30. Dan ini pahala yang luar biasa. Ngapunten, kalau kita membaca 1 surat itu kira-kira berapa huruf itu kira-kira? Mboten kehitung nggih. Dan ini cukup banyak. Baca Bismillahirrahmanirrahim itu paling tidak minimal sudah ada 19 huruf. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah dapat 109. Berapa itu? 119 berarti kali 10. 190 kebaikan. Tapi nggih ampun ngantos nggih. Maos Quran tapi dihitung terus per huruf ini. Nggih mboten ngaten nggih. Maknanya saking besarnya pahala membaca Al-Quran, itu pahalanya dihitung dari tiap huruf yang kita baca. Kita membaca Qul huwallahu ahad, itu per huruf nanti kita akan mendapat pahalanya. Kemudian jamaah rahmati Allah, kalau kita lihat dari zahir hadis tadi, hadis yang menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran, pahalanya setiap huruf dan 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Secara zahir hadisnya menyampaikan keutamaan ini umum. Baik kita membaca Quran, memahami maknanya maupun tidak memahami maknanya, setiap kita membaca Al-Quran, pahalanya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Kita paham atau kita tidak paham maknanya. Maknanya sekedar kita membaca saja gitu ya. Bisa jadi kita, oh ini artinya ini, kita paham atau tidak paham, itu pahalanya sudah tercatat. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat, di antara keutamaan membaca Al-Quran, bahwa setiap kali bertambah jumlah bacaan yang kita baca, jumlah ayat yang kita baca dari Al-Quran, bertambah pula pahala yang kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Jami'. An-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin min fi lailatin kutiba lahu qunutul lailah. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat, membaca Al-Quran, mendapatkan 100 ayat pada suatu malam, kutiba lahu qunutul lailah, maka akan dicatat, dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Jadi ini menunjukkan semakin banyak bacaan Quran yang kita baca, menunjukkan pahalanya juga besar. Ngapunten nggih tadi. Setiap huruf yang kita baca ini ada nilai pahalanya sendiri, 1 kebaikan tadi. Semakin banyak ayat yang kita baca, ini juga semakin banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar tadi, barang siapa yang membaca di malam hari 100 ayat dari Al-Quran, maka dia akan ditulis pahala seperti orang mengerjakan sholat semalam atau sepanjang malam tersebut. Namun dan siapa yang di antara manusia atau di antara kita ini yang siap atau bahkan yang kuat sholat semalam penuh. Namanya malam dalam Islam itu mulai dari maghrib sampai ketemu waktu subuh. Sepanjang waktu itu sholat terus tanpa ada putusnya.
Kira-kira wonten ingkang kiyat ta mboten? Sulit untuk kita lakukan nggih. Kadang sholat biasa jamaah ngoten mawon, kadang menawi bacaan imam rati panjang ngoten pun rati beliut-beliut kadang-kadang. Nah, pemane sepanjang malam dalam waktu yang cukup panjang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti ya ibadah sholat sepanjang malam itu dengan ibadah yang lain, yaitu membaca Al-Qur'an yang kita baca sebanyak 100 ayat. Dan tentu 100 ayat ini insya Allah juga tidak berat ya. Paling beberapa lembar dari Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Mulk ya, itu 30 ayat ya. Berarti kurang lebih 3 kalinya surat Al-Mulk. 3 kalinya surat Al-Mulk itu sudah 100, kurang lebih sudah 100 ayat. Ya, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 lembar. Ya, setengah juz ya. Setengah juz itu sudah senilai dengan kurang lebih 100 ayat, setengah juz. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahmati Allah, sampai di antara keutamaan membaca Al-Qur'an itu ya, Allah Subhanahu wa taala akan nilai pahalanya dari upaya kita untuk belajar Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bagaimanapun kondisinya, mau lancar maupun tidak lancar, itu sudah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra' al-Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang ketika membaca Al-Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah, ketika dia pandai lancar membaca Al-Qur'annya tanpa ada yang salah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jupingi, orang yang baca Quran, bacaannya bagus, lancar, itu bersama dengan malaikat yang taat dan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu manusia yang mulia ya, dibersamai oleh malaikat. Bagaimana dengan orang yang membaca Quran tapi masih gratul-gratul nih bahasa kita nih. Tidak lancar, masih ngeja-ngeja ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an masih terbata-bata. Bahasa kita nopo terbata-bata. Gratul-gratul, tasik ngeja alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Kadang mangke ketemu huruf lintu ngoten pun supen iki nopo waosane. Membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, sulit kadang untuk mengucapkannya. Kadang-kadang namine usia kadang nggih wonten laline nggih. Ampun muncul lali lan sak piturute. Kadang lupa ini huruf apa. Untuk lanjut ke huruf berikutnya kadang butuh waktu untuk dieja dan seterusnya. Ada kesulitan ketika dia membaca Al-Qur'an. Ya. Lahu ajrani. Kondisi seperti itu tetap Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya. Orang yang baca Al-Qur'an masih terbata-bata, masih kesulitan baca Quran, Allah kasih 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'annya, yang kedua adalah bersabar untuk terus melanjutkan bacaan Qur'annya meskipun berat. Usahanya ini juga sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Pramila para jamaah nggih, nalika kita mentadaburi atau merenungkan ayat hadis Nabi ini, maka tidak ada ruginya orang baca Quran. Tidak ada ruginya orang yang membaca Quran meskipun terbata-bata, meskipun gratul-gratul, kalau tetap pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga para jamaah ampun ngantos isin, wah sungkan aku nek maca Quran iki nek dirungokno tiyang kathah sungkan akeh salah. Mboten napa-napa. Namine nggih belajar. Justru pahalanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pahala tadi. Nggih. Nah, ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an.